Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bimbingan rohani Islam Nurul Jannah Korwil Cam, Kecamatan Ambarawa. Marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan bisa mengikuti pengajian online dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita akan sahur nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini izinkan saya menyampaikan materi tentang setan adalah musuh utama manusia. Jangan sampai terpedaya oleh tipu setan yang menyesatkan manusia. Karena setan telah berjanji kepada Allah akan menggoda anak Adam sampai menjelang hari kiamat. Setan adalah jin yang memiliki perilaku yang jahat yang dapat mengganggu dan menyesatkan pihak lain yang menjadi korbannya. Setan tidak hanya berasal dari golongan bangsa jin saja, namun juga berasal dari golongan manusia. Sedangkan golongan malaikat tidak ada yang menjadi setan karena semua malaikat patuh dan tunduk kepada Allah. Iblis adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari golongan jin. Iblis adalah makhluk yang melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada Tuhannya ketika diperintahkan untuk sujud kepada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Iblis bersama setan telah mendapatkan mandat dari Tuhannya untuk menyesatkan manusia yang tidak beriman agar bisa dihukum bersama-sama di akhirat nanti. Setan maupun iblis memiliki tugas yang sama, yaitu menyesatkan manusia. Mereka menginginkan agar manusia bisa masuk neraka bersama dengan setan dan iblis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kepada Nabi Adam kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dalam Al-Quran dijelaskan sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukan sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain mengatakan, sujud yang dimaksud tidak seperti sujud yang kita mengerti hari ini, tetapi membungkuk sebagai bentuk penghormatan untuk Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis adalah pemuka bangsa jin yang berada di tengah malaikat. Iblis dalam tafsir Jalalain
tidak mau melakukan sujud penghormatan dan bersikap takabur dengan mengatakan aku lebih baik dari Adam. Dalam ilmu Allah yang ngajari, iblis tercatat sebagai kelompok yang ingat. Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa perintah bersujud kepada Nabi Adam adalah sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, bukan sujud menyembah Nabi Adam. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan iblis lebih baik dari Adam, karena iblis dan setan itu berasal dari api, sedangkan Nabi Adam berasal dari tanah. Menurut Syekh Iblis dan setan kedudukannya lebih mulia dari manusia karena diciptakan dari api. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis dan setan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menempatkan iblis dan setan ke dalam neraka. Terjadilah dialog antara Allah dan iblis dan setan. Hai iblis dan setan, karena kamu tidak mau sujud kepada Adam, maka kamu akan saya masukkan ke dalam neraka. Kemudian iblis mau menjawab, ya saya setuju, saya sanggup, tetapi saya mengajukan satu syarat. Syaratnya apa? Saya mau ke neraka, tetapi ditemani oleh manusia. Saya minta izin kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya, untuk menggoda keturunannya agar nanti bisa banyak yang terpedaya masuk ke dalam rayuan saya dan masuk ke dalam neraka menemani iblis dan setan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui permintaan tersebut. Bapak Ibu jamaah Nurul Jannah yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Kahfi ayat 50 disebutkan bahwa dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia menurunkan perintah Tuhannya. Patutlah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini dalam tafsir Kementerian Agama juga disebutkan, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud memberi penghormatan kepada Adam, kecuali iblis yang enggan bersujud walaupun diperintahkan oleh Allah. Dia iblis adalah golongan dari jin yang diciptakan Allah dari api, oleh karenanya merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah. Dengan keengganannya bersujud kepada Adam, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Demikian iblis telah menjadi musuh manusia sejak dahulu. Maka pantaslah kamu wahai manusia menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal engkau mengetahui mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah yang menjadikan panutan dan sesembahan bagi orang yang zalim. Nah, dari tafsir di atas dijelaskan ada 3 sifat dalam iblis yang harus kita hindari. Yang satu adalah durhaka. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada
batasnya. Dari penggalan lagu Keramat yang dinyanyikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, disebutkan bahwa kita harus menghormati ibu kita. Kita tidak boleh durhaka kepada ibu karena ridho Allah terletak kepada ridho ibu. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan penyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kami kembali. Maksudnya di sini selama dalam waktu menyapih adalah telah anak berumur 2 tahun. Jadi itu jelas di situ dikatakan ridho Allah adalah ridho orang tua. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Itu yang pertama kaitan dengan durhaka. Yang kedua, sombong. Di dalam surat Luqman ayat 18 disebutkan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat tersebut dijelaskan kita tidak boleh berbuat sombong karena manusia berasal dari tanah. Maka janganlah kamu bersifat langit, karena di atas langit masih ada langit. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, karena yang pantas sombong hanyalah Allah, dan orang yang riya atau membanggakan diri termasuk pendusta agama. Itu yang kedua tentang sombong. Yang ketiga, membangga. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, itu peringatan setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Ya, salah satu pengertian daripada takwa adalah menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang membanggakan perintah Allah adalah orang yang melaksanakan larangan Allah seperti berjudi, berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Karena perbuatan itulah termasuk perbuatan setan. Dan orang yang melakukan perbuatan demikian termasuk golongan orang-orang yang menjadi teman setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Nurul Jannah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa, marilah kita berusaha di bulan Ramadan yang penuh berkah ini agar semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang mutakin, orang yang tidak termasuk ke dalam perangkat setan yang nantinya menyesatkan manusia. Mari kita beristighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
ووفقني أملا صالحا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kelebihan, itu semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan karena kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.